أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخسأ ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Masyarul muslimat, jamaah yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Sahih Fikih Sunnah, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang Qiyamul Lail, yaitu salat malam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang keutamaan salat malam yang dengannya kita termotivasi untuk melaksanakan dan mengerjakan salat malam itu sendiri. Keutamaan yang sudah kita sebutkan lebih dari 15 keutamaan, dan itu sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian waktu pengerjaan salat malam, begitu juga waktu utama dalam pelaksanaan salat malam. Ini semua sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sedikit kita sempat menyinggung tentang adab ketika seseorang ingin mengerjakan salat malam. Jadi ada beberapa adab yang sudah kita sebutkan beberapa ketika itu. Yang pertama adalah mempersiapkan diri atau mempersiapkan segala sesuatu yang membantu kita untuk bisa bangun malam. Ini kita sudah sebutkan, di antaranya adalah tidur qailulah di siang hari. Itu begitu pula jangan begadang di malam hari kalau tidak perlu. Ini adalah sesuatu yang dapat membantu kita untuk bisa terbangun di malam hari. Yang kedua, adab yang kedua adalah sebelum tidur hendaknya kita berniat yang sungguh-sungguh, bukan niat yang sekedar niat hanya formalitas, bukan, tapi ada kesungguhan. Kita memohon kepada Allah agar bisa dibangunkan di malam itu. Kemudian adab yang lainnya adalah sebelum tidur usahakan dalam kondisi suci dengan berwudu. Kemudian tidur dengan miring ke arah kanan, ke sebelah kanan. Kemudian kalau kita khawatir takut tidak terbangun di malam hari, maka ada pilihan bagi kita untuk sholat witir sebelum kita tidur. Adab yang lainnya adalah hendaknya kita membaca zikir-zikir sebelum tidur. Banyak zikir-zikir sebelum tidur. Di antaranya apa? Ya, sering yang kita sudah hafal dari kecil, Bismika Allah Umma amutu wa ahya. Ada zikir yang lain. Ada, di antaranya adalah membaca ayat kursi. Apalagi yang lainnya? 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Apalagi? Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Ada lagi? Masih ada, masih banyak lagi yang lainnya. Mana di antara zikir-zikir ini yang sering kita baca? Yang mana? Sebelum tidur, mana yang biasanya kita pilih? Semuanya. Masya Allah, semuanya. Ya, minimal pilih yang terpenting.
dari sekian banyaknya zikir sebelum kita tidur. Karena zikir sebelum tidur ini adalah zikir yang akan membantu kita untuk terjauhi dari gangguan-gangguan syaitan, gangguan-gangguan jin. Karena umumnya seseorang ketika dia tidur dalam kondisi lalai, nggak ada orang yang tidur dalam kondisi berzikir. Ada orang tidur tapi mulutnya komat kamit berzikir. Ada dalam kondisi tidur tapi dia baca ayat kursi terus berzikir. Enggak. Ya memang begitulah. Semua orang kalau sudah dikatakan tidur, dia seperti orang mati dalam kondisi lalai. Nah, disitulah saatnya kadang-kadang gangguan-gangguan syaitan datang mengganggu seseorang. Makanya sihir, apalagi namanya sihir atau santet, itu kan bekerjanya di malam hari. Tukang-tukang sihir itu kan bekerjanya di malam hari. Kalau dia mau ngirimkan sesuatu yang tidak baik kepada seseorang, itu biasanya beroperasinya di waktu tengah malam, di waktu-waktu sahur, di waktu-waktu sepertiga malam terakhir. Karena memang waktu-waktu itu adalah waktu-waktu manusia lalai. Nah, ketika lalai, disitulah mudah bagi syaitan, jin untuk mengganggu seseorang. Bagaimana seseorang itu terbebaskan, terlepaskan dari gangguan-gangguan orang-orang yang hasad. Barangkali ada orang-orang hasad kepada dia. Nama kita berteman, terlihat secara zahir keseharian dia tidak ada masalah dengan kita, tapi ternyata ada sesuatu yang menjadikan dia tersinggung, mungkin dia tersakiti, mengakibatkan dia mengirimkan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Kita kan nggak tahu. Semakin banyak kita berteman, semakin banyak teman-teman yang kita bermuamalah dengannya, dan kita tidak tahu siapa di antara mereka yang mungkin tersinggung, siapa di antara mereka yang tersakiti. Nah, maka di antara benteng yang kokoh, yang kuat, yang akan menjaga kita terutama di saat tidur adalah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ayat kursi. Itu sangat penting, jangan sampai tertinggalkan. Ini di antara zikir-zikir yang sangat penting sebelum tidur. Ayat kursi jangan sampai tertinggalkan sebelum kita tidur. Karena dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa siapa orang, karena ini persetujuan daripada ucapan jin itu sendiri. Kita sudah pernah dengar kisah bahwa bukan seorang ya, jin apa sih namanya? Seorang jin gitu. Apa sih? Seekor jin. Marah nanti jin. Apa sih bahasanya kalau satu jin gitu ya? Jadi ada jin lah pokoknya. Ada jin yang dia menjelma menjadi manusia. Ini sudah sering kita dengar kisah ini. Menjelma menjadi manusia, dia nyuri. Kalau sekarang bahasa kita di Indonesia, kalau jin yang suka nyuri itu apa namanya? Tuyul. Kalau kita namanya tuyul. Ada ternyata tuyul itu. Ada. Jangan anggap tidak ada. Ada. Tapi kok tuyul itu nyurinya di rumah-rumah gitu. Dan ngambilnya itu nggak semua. Ya namanya tuyul kan nggak ngerti uang juga dia. Kalau misalnya tuyul itu dia hebat dan canggih, pastilah yang akan menjadi sasaran sasaran yang empuk adalah ATM. Kan banyak sekali tuh uang numpuk dalam mesin ATM itu. Ya karena memang jin itu sama seperti manusia. Jin itu juga ada yang mengatakan dia nggak ngerti teknologi, nggak ngerti gitu. Kalau dia ngerti teknologi, dia ambil tuh, buka mesin ATM, dia ambil tumpukan-tumpukan uang itu, dan tidak pernah ada laporan berita misalnya telah kecurian ATM ini. Terlihat dari CCTV, tiba-tiba mesinnya terbuka sendiri dan seterusnya. Nggak pernah kita dengar itu. Tapi intinya ada gangguan jin yang dia mengambil sebahagian daripada apa yang kita miliki. Apakah itu harta kita berupa uang, kadang beras kita hilang 1 karung. Bagi yang jualan beras misalnya, kayaknya kemarin ada 20 karung deh tersisa. Kok tinggal 18 karung nih?
nyari, ya bisa jadi itu adalah jin yang ngambil. Nah itu terjadi di zaman Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jaga Baitul Mal. Baitul Mal itu adalah satu gudang yang dikhususkan untuk harta kaum muslimin. Termasuk di situ harta zakat, zakat fitrah dan seterusnya. Di gudang itu dijaga oleh Abu Hurairah. Masuk seseorang yang tidak dikenal, masuk nyuri, ditangkap oleh Abu Hurairah. Dilaporkan lagi ke Nabi, Nabi tahu, hal itu tahu. Nabi karena memang mengetahui itu dengan wahyu. Besok pasti datang lagi kata Rasulullah. Dijaga lagi oleh Abu Hurairah. Benar datang lagi sosok orang tersebut. Dilepaskan lagi oleh Abu Hurairah. Yang ketiga begitu seterusnya. Lalu yang ketiga kalinya si Abu Hurairah nggak mau melepaskan. Pokoknya kamu harus disidang, dibawa ke hadapan Rasulullah. Kamu harus dihukum. Kamu sudah 3 kali melakukan pelanggaran ini. Hari pertama saya lepaskan, kedua saya lepaskan karena memang ada alasan. Saya berikan uzur. Tapi kalau yang ketiga kalinya enggak. Lalu kemudian seorang itu yang tadi jin menjelma, yang mengatakan lepaskan saya akan berikan kamu satu amalan. Apa amalannya? Baca ayat kursi sebelum tidur. Niscaya tidak ada yang akan bisa mengganggumu. Satu syaitan pun tidak akan bisa mengganggumu. Dan kamu selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang kita ingin garis bawahi. Bahwa ketika seseorang membaca ayat kursi sebelum tidurnya, maka tidak ada satu syaitan pun yang mampu mengganggunya sampai di pagi hari. Kenapa? Karena di waktu itu penjagaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang tersebut. Yang menjaganya langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqrabaka syaitan, dan tidak ada satu syaitan pun yang bisa mengganggu, yang bisa mendekati seseorang yang sebelum tidur membaca ayat kursi itu. Baik, silahkan nanti dilihat beberapa zikir-zikir yang lainnya yang perlu kiranya untuk kita baca sebelum kita tidur. Apalagi waliyadu billah, kita kan tidak tahu apakah besok kita masih terbangun atau tertidur terus menerus sampai hari kiamat. Kita kan nggak tahu. Bisa jadi ini adalah malam terakhir kita. Kita tidur, ternyata itulah malam terakhir kita. Kita nggak tahu. Maka ada satu zikir yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang apabila dibaca itu, dibaca zikir tersebut, andai kata itu adalah malam terakhirnya, dalam kondisi dia membaca zikir tersebut, maka dia meninggal dalam kondisi suci, dalam kondisi fitrah suci. Andai kata Allah memberikan dia umur panjang, Allah hidupkan lagi dia untuk esok harinya, maka dia akan mendapatkan pahala yang begitu besar dari zikir tersebut. Apa zikir itu? Zikir itu diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ada yang sudah hafal? Sudah lupa? Berarti sudah pernah dibaca. Masya Allah. Nah, ada masalah. Sebelum hafal baca dulu. Belum tidur, oh ini doanya tadi ini zikirnya, dibaca dulu. Malam besok baca lagi, nyontek lagi, besok nyontek lagi 10, 20, yang ke 100 kalinya mudah-mudahan bisa hafal. Apalagi yang masih muda-muda, insya Allah mudah untuk cepat dihafal. Yang udah usia 40, 50, yang mungkin udah ada yang nenek-nenek ya mungkin agak sulit dia menghafal. Ustaz gimana? Ya baca aja, baca. Apalagi mohon maaf nih, usia-usia yang sudah senja, walaupun tidak menjamin usia senja lebih dahulu daripada usia muda, tapi kan umumnya begitu. Umumnya usia-usia senja ini harus banyak melakukan amalan-amalan yang kecil, yang singkat, yang bisa dia lakukan untuk mempersiapkan sisa-sisa umurnya tersebut agar ketika dia meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Baik para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya di antara adab yang kalau di sini
ketujuh kalau salah. Ya, adab yang ketujuh, an yamsah an-naum an wajhi idza istayqadha wa yadhkurullaha wa yatawadda. Jadi ketika dia bangun dari tidur, hendaknya dia mengusap wajahnya seraya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia berwudu. Nah, ini yang ketujuh. Poin yang ketujuh di antara adab ketika kita ingin mengerjakan salat malam atau terbangun di malam hari, maka bangun, usapkan wajah, lalu kemudian zikir yang biasa kita baca, misalnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, misalnya begitu. Kenapa itu perlu untuk kita lakukan? Karena ketika kita tidur itu ada 3 ikatan yang diikat oleh syaitan di kepala kita. Jadi ada 3 uqad, 3 ikatan syaitan di kepala kita ini. Dan 3 ikatan itu tidak terbuka sekaligus. Dia satu persatu terbukanya. Ikatan pertama terbuka, ikatan kedua terbuka, ikatan ketiga terbuka. Nah, bagaimana cara membuka 3 ikatan syaitan ini? Dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika itu Rasul SAW pernah bersabda. Kata Sallam, "Ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam, 3 uqad." Jadi syaitan dia membelenggu atau mengikat seseorang ketika dia sedang tidur dengan 3 ikatan. Yudrab ala kulli uqdatin makanuha. Dan satu ikatan itu akan terlepas satu demi satu ketika dia akan melakukan zikir-zikir ini. Jadi dia sudah diikat oleh syaitan dengan 3 kali ikatan, udah itu dibisikin sama syaitan. Apa kata syaitan membisik? Alaika lailun tawil farqud. Malammu masih panjang, udah lanjutkan lagi tidur. Kadang kan begitu, ya mungkin di antara kita pernah mengalami itu. Nah, itu cara bisikan syaitan. Kita udah bikin alarm nih jam 3 bunyi dia. Karena ikatan syaitan itu ternyata masih kuat. 3 ikatan, gimana kita mau ngelawannya? 3 ikatan, bunyi alarm. Kita ambil HP, apa yang kita lakukan? Cuma matiin doang. Cep. Kenapa? Karena memang syaitan sudah bisikin ke kita. Alaika lailun tawil farqud. Masih panjang malam, masih panjang. Nanti 5 menit lagi bangun. Paling 10 menit, lanjutkan 10 menit lagi. Udah 10 menit nih kita tiduran, bablas. Sampai 3:30 udah, lewat setengah jam. Masih juga kita memperturutkan bisikan itu, dan itulah kenyataannya yang terjadi. Karena memang syaitan itu terus membisik-bisikan kepada kita. Padahal cuma kita pengennya nambah 5 menit. Apa sih rasanya 5 menit gitu? 5 menit, 10 menit. Ya tapi tetap saja nggak bisa kita kalahkan gitu. Aduh, nambah deh 10 menit lagi. Nanggung 10 menit lagi. Lumayan 10 menit lagi. Padahal kalau kita hitung-hitung, emang apa pengaruhnya kalau kita langsung bangun dengan nambah 10 menit lagi? Tapi kita tetap kalah gitu. Di waktu itu tetap kalah. Bagaimana kita bisa mengalahkan dan membuka 3 ikatan itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan tips. Yang pertama, fa in istayqadha wa dzakarallahu ta'ala wa dzakarallaha ta'ala in hallat 'uqdatun. Apabila terbangun, kalau udah terbangun, jangan ambil HP-nya, matiin alarmnya, jangan. Yang pertama saya dilakukan, terbangun, usapkan tadi atau apa, kemudian baca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung berzikir lisan kita. Maka itu sudah terbuka satu ikatan. Cukup sampai di situ? Enggak cukup. Bisa jadi 2 ikatan yang tersisa akan mengalahkan kita. Kemudian kita lihat bantal menggoda lagi, manggil-manggil dia. Selimutnya juga masih menggoda, akhirnya tidur lagi. Maka harus kerjakan yang kedua. Apa itu yang kedua? Rasul mengatakan, fa in tawadda'a in hallat 'uqdatun. Langsung bangun dari tempat tidur, pergi ke toilet, berwudu, bersuci. Lalu kemudian terbukalah ikatan yang kedua. Sudah terbuka ikatan kedua,
masih kemungkinan ada kemungkinan dia bisa tidur lagi. Ada orang habis toilet malah tidak berwudu, ya udah langsung tidur lagi. Yang berwudu saja masih ada kemungkinan bisa tidur lagi, karena masih ada tersisa satu ikatan syaitan lagi yang belum terbuka. Maka buka ikatan syaitan yang ketiga itu dengan shalah. Shalah itu dengan salat malam yang dikerjakan. Maka akan terbukalah seluruh ikatan syaitan tersebut. Fa asbaha nasyaitan thayyiban nafs. Maka di pagi hari ketika seseorang itu terbangun dalam kondisi seperti ini, dia akan lebih semangat, dia akan lebih segar dalam beraktivitas. Dia akan mendapatkan jiwanya itu baik, jiwanya itu segar, sehat. Kenapa? Karena dia telah mengamalkan hadis ini tadi. Tapi kalau dia tidak terbangun, terkalahkan oleh ikatan syaitan tadi, maka di pagi harinya dia terbangun dalam kondisi khabisun nafs, jiwanya jelek, jiwanya buruk, kaslan, jiwanya akan malas-malasan. Cobalah kita lihat, kadang saudara-saudara kita atau siapalah yang itu tidur bablas sampai bangun jam 7, bangun jam 6 pagi, jam 7 pagi. Itu cara bangunnya pun nggak enak melihat apa namanya, gaya bangunnya, kemudian aktivitas yang dia lakukan, kayaknya malas, kelihatan malas sekali orangnya gitu. Memang begitulah kenyataannya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Beda ketika orang bangun sebelum subuh, apalagi jauh sebelum subuh. Ada yang bangun setengah jam sebelum subuh, ada yang 1 jam sebelum subuh. Dia akan mendapatkan dirinya pada waktu subuh itu lebih semangat, lebih segar badannya. Beda kalau orang bablas jam 4, lanjut sampai jam 5, lanjut lagi tidurnya sampai jam 6, subuh pun lewat sampai jam 7, jam 7 baru bangun. Coba kita perhatikan gimana cara dia bangun, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Gak terlihat semangat dalam hidupnya. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara adab yang perlu kita lakukan adalah zikir dulu, langsung zikir setelah bangun itu. Banyak zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala bangun di pertengahan malam atau sepertiga malam terakhir, beliau membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Berapa ayat? 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Baru kemudian Rasul bangun dari tempat tidurnya dan berwudu. Jadi Rasul SAW bangun, habis bangun itu langsung membaca 10 ayat terakhir ini untuk mengalahkan tadi ikatan syaitan tadi. Hal ini juga diajarkan oleh Rasul SAW untuk kita amalkan. Baru kemudian tinggalkan tempat tidurnya, berwudu, perbaiki wudunya. Setelah wudu dengan wudu yang sempurna, baru kemudian melakukan sholat malam. Baik, poin yang berikutnya atau adab yang berikutnya, an yasta'milas siwak. Ketika bangun di malam hari, disunnahkan untuk menggunakan siwak, pembersih gigi. Kalau sekarang kita lebih umum dikenal dengan sikat gigi. Sikat gigi dulu sebelum kita melakukan sholat malam. Dan itu yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Huzaifah. Dulu kata Huzaifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila terbangun dari malam hari, yashudhu fahu bisiwak. Beliau menggosok giginya dengan siwak. Siwak itu ranting kayu yang khusus untuk membersihkan gigi. Jadi tidak semua ranting kayu. Bukan ranting kayu yang kita lihat di jalan-jalan itu patahin, disikatin giginya, bukan. Ada khusus. Makanya disebut dengan siwak. Baik, poin yang berikutnya, an yaftatiha qiyamahu bi raka'ataini khafifaini. Sebelum melakukan salat malam, ada pemanasan dulu. Apa itu? Buka dulu salat malamnya dengan mengerjakan 2 rakaat salat, tapi dengan gerakan yang ringan. Kita belum salat malam nih, udah selesai kita bersucinya. Nah, sebelum kita sholat tahajud atau sholat malam yang dilakukan,
buka dulu sholat malam itu dengan mengerjakan sholat 2 rakaat yang gerakannya ringan sebagai pemanasan lah. Karena kan umumnya orang-orang soleh kita terdahulu kalau ditanya sholat tahajud itu seperti apa, kaifiyah tata caranya, itu Masya Allah luar biasa. Lamanya itu jangan ditanyakan. Pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dalam 1 rakaat ini, 1 rakaat. Ketika itu ada beberapa sahabat, diantaranya kalau tidak salah ada sahabat Huzaifah pernah ikut bersama Rasulullah juga sholat. Ada juga Ibnu Mas'ud terkadang ikut bersama sholat malam. Diceritakan oleh sahabat ini, Nabi SAW di rakaat pertama itu membaca surah Al-Baqarah. Dibaca surah Al-Baqarah, ya sahabat juga hafal ini surah Al-Baqarah ini. Tapi sahabat itu mengira di belakang, ketika itu kalau Huzaifah mengatakan, paling Rasul SAW ayat yang ke-100 berhenti nih. Kalau Al-Baqarah itu berapa ayat? 286 ya. 286. Berarti ayat yang ke-100 ruku kayaknya Rasul nih. Lewat ayat ke-100 lanjut. Sahabat ini akan mengira mungkin Rasul akan ruku pada ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Salah lagi prediksinya. Dilanjut oleh Rasul SAW ke surah An-Nisa. Kalau tidak salah ke Ali Imran dulu atau apa gitu. Jadi dilompat gitu. Iya. An-Nisa habis Al-Baqarah Ali Imran kan ya. Ali Imran baru An-Nisa kan. Nah, dalam riwayatnya itu Rasul langsung ke An-Nisa. Surah An-Nisa. An-Nisa itu juga sekitar 100 berapa ayat An-Nisa itu? 170-an juga. Ya pokoknya 100 lebih lah. Paling Rasul SAW selesai pada surah An-Nisa ini. Ternyata dilanjutkan lagi Rasulullah SAW ke surah Ali Imran. Itu kalau kita lihat dalam Al-Quran dari Al-Baqarah sampai surah An-Nisa itu 5 juz lebih. Masya Allah, 5 juz lebih. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat malamnya untuk 1 rakaat. Makanya butuh pemanasan. Sholat dulu. Rasul kebiasaannya sholat dulu 2 rakaat dengan gerakan ringan dulu, supaya untuk melanjutkan sholat malamnya lebih semangat. Samalah seperti kita. Kalau kita mau renang, kita langsung terjun apa pemanasan dulu? Panasan dulu, kita gerak-gerakan dulu badan. Karena bahaya kalau langsung terjun, ya bisa jadi kram, bisa akan cedera, bisa jadi adalah hal-hal yang tidak baik. Karena belum siap, untuk berenang itu belum siap. Begitu juga sholat malam. Makanya ada adab sebelum sholat malam itu, kerjakan dulu 2 rakaat. Ini sunnah saja ya, 2 rakaat sholat malam yang dikerjakan dengan gerakan-gerakan yang ringan. Ustadz, kalau kita ringan Ustadz, semuanya ringan. Dari rakaat pertama sampai berapa biasanya? 11. Biasanya kan umumnya gitu 11. Ada yang sampai 5 rakaat, ada yang 7 rakaat, ada ya tergantung lah. Tapi semuanya ringan. Ya alhamdulillah masih bisa bangun untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Berat juga bagi kita kalau sholatnya seperti orang-orang soleh kita terdahulu. Mereka bukan surah-surah, satu surah yang dibaca oleh mereka yang di belakang Al-Quran ya. Belakang itu kan surah-surah pendek ya. Ada An-Nas. Kita alhamdulillah itu 1 rakaat baca surah An-Nas, Al-Fatihah lagi, surah Al-Lahab, Al-Ma'un, alhamdulillah sampai nanti kepada An-Naba. Kalau ditanyakan seperti apa salat mereka, orang-orang soleh kita itu, mereka itu rata-rata menyelesaikan salat mereka itu setiap rakaatnya minimal 100 ayat. Yang mereka baca itu adalah surah-surah di pertengahan Al-Quran, kayak surah Yunus, surah Hud, surah Al-Isra, surah Al-Kahfi. Itu kan rata-rata per suratnya itu kan 100 ayat itu. Rata-rata
di tengah-tengah Al-Quran itu, bukan awal ya, Al-Baqarah sampai 7 ayat, sampai 7 surah itu ada yang sampai 100 lebih, ada yang sampai 200. Nah kalau di tengah-tengahnya itu rata-rata hampir 100, berkisar 100, 110 gitu. Itulah yang dibaca oleh mereka ketika mengerjakan sholat malam. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ingin kita garis bawahi di sini adalah disunahkan untuk membuka sholat malamnya dengan 2 rakaat sholat yang ringan. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya yang ke-10, an yastaftiha salatahu bil laili ba'da takbir bi ihda al-ad'iyah al-atiyah. Hendaknya seseorang itu membuka doa istiftah atau iftitah, kalau bahasa kita bisa iftitah, boleh istiftah, salat malam itu dengan membaca doa iftitah, salah satu dari yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Di antara yang pendek itu yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah Allahu Akbar, dibaca 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram ya. Allahu Akbar, kemudian baca takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dzul malakuti wal jabarut wal kibriya wal azamah. Itu diantara salah satu doa istiftah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-11, an yutilal qiyam mastata' min ghairi an yashukka ala nafsih. Ini yang ke-11, yaitu memanjangkan, melamakan berdiri di saat mengerjakan sholat malam, tentunya bagi yang mampu. Bagi yang mampu dan tidak sampai memberatkan jiwanya. Sunnah bagi kita dalam pengerjaan sholat malam itu lamakan berdirinya. Lama berdiri itu ngapain? Ngapain lama berdiri? Baca Al-Quran. Ustaz, hafalan kami ya gitu-gitu aja, paling mentok-mentok di juz 30. Ya gak ada masalah, silahkan dibaca. Tapi kan bosan juga kalau tiap malam. Ya sudah, kalau begitu boleh ada solusi yang lain yang diberikan oleh syariat, yaitu bolehnya kita membaca Al-Quran, kita pegang, atau mungkin kita punya dudukan khusus tempat Al-Quran yang dia tinggi berdiri, Al-Qurannya besar, kita bisa baca Al-Quran itu di saat sholat malam. Boleh, tidak ada masalah. Baik, kenapa itu kita lakukan? Karena ingin mengambil sunnah tadi, supaya berdirinya lama. Maksud dari berdirinya lama di sini, pengerjaan sholatnya itu lama. Makanya seafdal-afdal sholat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah yang paling lama pengerjaannya. Paling lama pengerjaan sholat malamnya. Jadi kalau dia sholat malam pengerjaannya 2 jam, ada yang 1 jam, ada yang setengah jam, maka yang paling afdal tentunya adalah pengerjaan yang 2 jamnya ini. Ustaz, kita baru berlatih, jangan sampai 2 jam. Karena kalau sampai 2 jam besoknya nggak sholat lagi. Ya udah, latihan dulu 15 menit dulu, atau 10 menit dulu, 15 menit, kemudian setengah jam, terus dirutinkan dulu setengah jam, kelihatannya sudah terbiasa, naik kelas dikit, 45 menit, terus istiqomah di situ, naik kelas lagi 1 jam. Jadi begitu, bertahap. Jangan langsung semangat di awal, dihajar di malam itu 2 jam, dibaca sampai 2 juz, besok nggak sholat lagi. Nah, ini tidak baik juga. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan poin yang berikutnya, yaitu yang ke-12, walahul qiyam wal qu'ud fi salatihi. Ada pilihan bagi kita ketika mengerjakan sholat malam itu. Boleh berdiri, boleh juga duduk. Jadi ada pilihan bagi seseorang ketika ingin mengerjakan sholat malam. Boleh berdiri, boleh duduk, atau digabungkan berdiri dan duduk. Boleh. Jadi ada 3 versi
yang pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam pelaksanaan salat malam. Versi yang pertama, dari awal sampai akhir salat Rasul berdiri melaksanakannya. Dari awal sampai akhir salat itu berdiri dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa ayat itu dibaca? 100, 200, 300 ayat dalam kondisi Rasulullah berdiri. Ini yang pertama. Yang kedua, pernah juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat malam itu dalam kondisi duduk. Duduk. Ini bagi yang tidak mampu atau bagi yang mampu juga boleh duduk? Hah? Duduk ini salat malam kita duduk. Ini bagi yang enggak mampu atau yang mampu berdiri, bolehkah dia duduk? Hah? Boleh atau tidak? Berarti kalau misalnya nanti masuk nih bulan Ramadan, ada pengerjaan sholat tarawih, boleh nggak kita duduk? Kita berjalan dari rumah sehat, parkirin motor juga bisa, masuk ke masjid, terus kita milih sholat duduk, boleh atau tidak? Hah? Ada yang bilang tidak, ada yang bilang boleh. Masya Allah. Mana yang benar nih? Yang benar adalah kalau dia sholat sunnah, nah ini harus digaris bawahi. Kalau dia sholat sunnah, boleh pelaksanaannya itu dengan cara duduk. Kalau sholat wajib nggak boleh. Sholat wajib itu berdiri, itu bagian daripada rukun sholat bagi yang mampu. Misalnya kita sehat nih, sholat zuhur, kita mampu berdiri, milih untuk duduk sholat zuhurnya, tidak sah sholat zuhurnya. Tapi kalau qobliyah zuhur, dia qobliyah zuhur, kan sholat sunnah berarti ya, qobliyah zuhur, duduk dia melaksanakannya. Allahu Akbar, duduk di atas bangku atau duduk di atas karpetnya, duduk. Boleh dan sahkah sholatnya? Boleh, sah sholatnya. Cuma kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pahala sholat orang yang duduk, sholat sunnah ya, pahala sholat orang yang duduk bagi yang mampu itu setengah dari pahala orang yang sholat dalam kondisi berdiri. Berarti kalau mau memilih sholat malam misalnya atau sholat tarawih, karena bacaan imamnya panjang sekali dan kita pengen sekali sholat di masjid itu, pengen sekali bagaimana sih merasakan sholat yang panjang, apalagi di Mekah Madinah kan luar biasa. Sholatnya, bacaan-bacaannya indah, nggak terasa walaupun kadang 1 jam yang dibacakan itu. Kita pengen, ternyata kadang nggak kuat berdiri juga kita. Ya udah, milih duduk, nggak usah dipaksakan duduk, karena ini sholat sunnah. Jangankan yang uzur tidak bisa lama berdiri, yang berdiri lama pun bisa berdiri lama, lalu memilih duduk tak kala mengerjakan sholat sunnah, dia diperbolehkan. Cuma tadi itu konsekuensinya dia dapat setengah dari pahala apabila dia mengerjakan itu dengan kondisi berdiri. Baik, ada versi yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah dalam pengerjaan sholat sunnah malam ini, yaitu dengan duduk setelah beliau panjang membaca ayat atau surah, tersisa kira-kira 100 ayat lagi beliau berdiri. Berarti beliau menggabungkan dua versi di atas. Pertama beliau mengerjakannya dalam kondisi duduk beliau, kemudian baca surah Al-Baqarah misalnya begitu, kemudian Ali Imran, An-Nas, Al-Maidah dan seterusnya dibaca, kira-kira tersisa 100 ayat lagi, beliau berdiri, selesaikan, habis itu ruku seperti ruku orang yang umumnya sholat, ruku biasa seperti itu. Karena Rasulullah tadi sudah berdiri, dan itu juga boleh digabungkan dengan kondisi duduk, lalu kemudian tersisa beberapa ayat lagi, kira-kira kita sampai sini berhentinya nih, udah kita berdiri, selesaikan surah itu, kita ruku. Nah, ini cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun tentu yang terafdal itu versi yang mana? Yang mana? Yang berdiri. Tapi ingat, kita baca poin yang ke-13-nya. Kalau dalam kondisi kita lupa, dalam kondisi kita malas, ini poin yang ke-13 ya, ada yang ke-13. Apabila kita dalam kondisi malas atau dalam kondisi futur itu apa namanya? Terjemahan futur itu apa?
kurang semangat, bosan ya, bosan, kurang semangat. Kalau kaslan ini kan malas, dalam kondisi malas-malasan, dalam kondisi nggak semangat beribadah gitu. Bisa jadi ada suatu ketika datang masa di mana kita itu malas untuk beribadah. Ada. Nah, ketika kita merasakan masa-masa itu, maka udah, jangan dipaksakan untuk melakukan sholat, apalagi dalam kondisi ngantuk berat. Biasanya kan kalau malas itu identik dengan apa? Ngantuk kan akhirnya. Orang udah malas, apalagi bosan, muncul rasa bosan itu. Nanti biasanya rasa bosan itu akan mengundang rasa ngantuk. Tapi dia tetap maksakan diri untuk sholat. Allahu Akbar. Kelihatan dia udah malasnya, ngantuk-ngantuk sholatnya. Ini bahaya. Apalagi nanti dia ketika membaca firman Allah. Entah apa yang dibacanya, kemana dia bacanya. Kemudian ada beberapa ayat yang dia tinggalkan karena udah gak konsentrasi dalam sholatnya. Maka kata Rasulullah SAW, fal yanam. Udah, tidur aja. Udah jangan dipaksain. Kalau biasanya 11 rakaat, udah kerjakan 3 rakaat aja udah. 2 rakaat salat malamnya, tutup 1 rakaat dengan witirnya. Daripada kita berlama-lamaan, tapi dalam kondisi kita ngantuk berat, dan itu akan merusak sholat kita, merusak bacaan sholat. Udah gak konsentrasi. Yang harusnya dalam sholat memuji Allah, malah tanpa sengaja dia mencelah Allah. Bisa jadi kita salah ucap karena gak konsentrasi. Baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, udah langsung waladdallin, amin, Allahu Akbar. Mikir dia lagi, kok cepat banget dah ruku nih. Memang dia lupa membacanya karena saking ngantuknya tadi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan di masjid ada 2 tali besar, 2 tali yang itu terikat dari 2 tiang. Kalau inilah 2 tiang ini, 2 pilar ini. Dari 1 pilar ini ada 1 tali, dan itu ada 1 tali. Ah, sholatlah di tengah tiang itu. Kalau tidak salah di sini sebutkan Zainab. Dilihat oleh ada 2 tali yang terikat di tiang tersebut. Ditanya oleh Rasulullah, "Mahaza? Ini apa ini? Tali apa ini kok ada di tiang ini?" Dijawab oleh para sahabat ketika itu, "Ini punya si Zainab ya Rasulullah. Dia sholat di antara tiang itu." Faida kasalat. Namun dia sholat di tengah-tengah tiang itu tatkala dia sedang malas. Sedang malas mau sholat, mungkin agak ngantuk nanti. Nah, diikatlah badannya itu di antara 2 tiang ini. Diikat biar tetap dalam kondisi berdiri. Paham nih? Tergambar nih? Tergambar ya? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hulluhu," buka tali tersebut. Jangan biarkan tali itu ada di tiang. "Falyusalli ahadukum nasyatahu, fa idza kasala aw fatara falyarkud." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, buka tali tersebut. Kalau kalian ingin salat dalam kondisi kalian semangat. Dalam kondisi kalian masih rajin, sedang semangat, lakukan salat itu. Tapi tatkala tiba masa di mana kalian malas, tatkala tiba di masa kalian sedang futur, bosan, udah tidur, jangan dipaksakan. Ustaz, kalau malas terus gimana? Tiap malam malas terus. Itu bukan konteks hadis kita tadi. Konteks hadis ini memang Zainab ini radhiyallahu taala anha seseorang wanita yang soleha, yang dia rajin merutinitaskan sholat malam itu. Nah, sekali-kali tibalah masa malasnya, masa futurnya, beliau berdiri di tiang tersebut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, buka, jangan dipaksakan. Kalau dalam kondisi seperti itu, udah tidur aja, istirahat. Enggak usah dipaksakan, enggak usah sholat. Tidur saja, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hadis Aisyah menjelaskan, "Idza na'isa ahadukum fis shalah," kalau kalian udah ngantuk-ngantuk saat salat, falyarqud, tidur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidur. Falyarqud hatta yadhhab anhu naum, sampai hilang rasa kantuknya. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is,
la'allahu yadhhab yastaghfir fayasubbu nafsahu. Jadi kalau seorang itu memaksakan salat dalam kondisi dia ngantuk, bisa jadi yang tadinya dia mau baca istighfar, dia mohon ampun kepada Allah, bisa jadi dia malah menghinakan dirinya sendiri, mencelah dirinya sendiri. Itu kan doa yang tidak baik. Apalagi itu dibacakan di malam-malam di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Bahaya mendoakan doa yang tidak baik kepada diri sendiri. Makanya Rasul mengatakan, udah tidur, jangan dipaksakan. Kalau ngantuk tidur, sampai hilang ngantuknya baru bangun. Baik, kalau kita ya begitu enak memang. Suruh tidur, tidur lagi kita. Habis itu bangunnya habis azan subuh. Nah, itu tidak boleh kalau memang itu terus-menerus seperti itu. Kita senang banget nih kalau disuruh tidur lagi gitu. Baik, yang ke-14. Tartilul qiraati wa tahsinus sauti biha. Nah, di antara adab pelaksanaan salat malam itu adalah membaca Al-Qur'annya dengan tartil. Wa tahsinis saut, dan perindah bacaan. Suara kita itu diperindah. Diperindah. Tartil itu apa? Tartil itu bacaannya pelan, terpenuhi hak-hak huruf atau bacaan-bacaannya itu sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya, itu disebut dengan tartil. Tartil. Memperindah suara itu ya kita nadakan. Apa namanya? Dinyanyikan, apa dinadakan ya? Apa sih? Yang kalau kita membaca itu kita perindah suara kita. Ya dinyanyikan gitu ya. Boleh kita katakan dinyanyikan. Dilagukan. Ya, dilagukan. Jangan lurus aja. Karena ini sholat sendiri. Udah seadanya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Enggak, diperindah. Keluarkan suara indah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Walaupun sholat sendiri. Kadang kita kan, ini kan sholat sendiri doang, siapa emang yang mau dengerin? Enggak boleh seperti itu. Adabnya itu kita perindah bacaan itu, kita keluarkan suara kita perindah bacaan Al-Quran itu dengan suara-suara indah yang kita miliki. Jangan seperti ibu-ibu yang di luar sana. Kalau nyanyi luar biasa merdunya. Nyanyi, tapi suruh baca Quran, datar lurus saja, nggak keluar suara indahnya. Nah, ketika seseorang ingin sholat malam, baca bagian daripada Al-Quran itu yang dia baca diperindah. Itu adab dalam membaca Al-Quran. Baik, Allah SWT berfirman, warattil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan bacaan yang tartil. Nabi SAW juga ketika membaca dalam sholatnya surah Al-Fatihah, di antara bentuk tartil itu kita membacanya per ayat misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Per ayat. Ar-Rahmanir-Rahim. Dan seterusnya. Itu di antara tartil. Karena Ummu Salamah pernah menceritakan Nabi SAW memotong ayat per ayat tatkala beliau sholat. Satu ayat berhenti, lanjutkan ayat kedua berhenti, ketiga berhenti. Begitu sunnahnya. Baik. Apakah di dalam sholat malam atau sholat tahajud yang dikerjakan itu bacaannya dikeraskan atau dilirihkan? Biasanya ibu dikeraskan atau dilirihkan suaranya? Kadang-kadang dilirihkan, kadang-kadang dikeraskan gitu. Lirih terus. Ya, ada kadang enggak terlihat lirihnya sama sekali. Diam, mingkem, enggak terlihat gerakan mulutnya. Tidak seperti itu salat. Ada yang sampai seperti itu. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bacaan salat malam itu diajarkan oleh Nabi SAW. Terkadang Rasul SAW membacanya dengan lirih.
Terkadang Rasul SAW membacanya dengan bacaan yang lirih, kecil suaranya, tidak terlalu terdengar. Tidak terlalu terdengar. Terkadang Rasul SAW mengencangkan suaranya, agak dikeraskan. Suara bacaan Al-Fatihahnya atau surah setelah Al-Fatihahnya itu dibaca agak keras. Yang ketiga, di tengah-tengahnya, tidak terlalu dan juga tidak terlalu keras, ada di tengah-tengahnya. Dan tiga-tiga ini boleh kita lakukan, boleh. Kita boleh membaca lirih kalau misalnya sholatnya di samping suami, yang kita tahu suami ini sedang capek sekali. Dia seharian beraktivitas, kemudian malam sempat begadang, dia baru tidur, suami ini baru tidur 2 jam. Kasihan kita kalau nanti sholat di samping suami, keras-keras, dia terbangun, dia marah-marah. Bisa jadi kan, namanya orang baru istirahat, capek, kita baca sholat, Allahu Akbar, dengar sama suami, Alhamdulillah, terbangun, ada apa? Kaget kan suaminya? Berarti pilih suara yang lirih aja. Kadang-kadang boleh kita kencang sedikit, boleh kencang sedikit. Tujuannya apa? Biar suami bangun. Orang kita lihat suami kok sama-sama tadi kok tidurnya. Kemarin juga jam kerjanya normal kok, besok libur. Wah, ini kesempatan ini bangunin suami. Sekaligus bangunin suami. Nggak ada masalah. Asalkan jangan niat di awal, di awalnya itu tujuannya untuk bangun suami, tidak. Tujuannya sholat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dia membaca kencang itu adalah apa ya? Plusnya. Suami bisa terbangun, teringatkan, oh ini udah jam sholat malam, bangun dia, sholat. Kita dapat pahala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan membangunkan suami secara tidak langsung tadi. Boleh juga seperti itu. Tapi yang terbaik adalah di tengah-tengah itu, tidak lirih sekali dan juga tidak kencang banget gitu. Ada di tengah-tengah itu. Dan itulah yang dinasehati Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada 2 sahabat. Rasul SAW di malam hari sudah terbangun, Rasul SAW melewati Abu Bakar ketika itu. Rasul tahu nih Abu Bakar sedang sholat. Abu Bakar ketika itu sedang sholat. Namun Rasul SAW tidak mendengarkan suara beliau. Kenapa? Karena Abu Bakar itu melirihkan suaranya, jadi tidak terdengar oleh Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah SAW lanjutkan jalannya, melewati Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika mengerjakan sholat malam, mengangkat suaranya yang begitu tinggi, keras suaranya. Ini Umar sedang sholat malam, terdengar suaranya. Keesokan harinya bertemulah Rasul, Abu Bakar, Umar. Setelah selesai malam nih, udah pagi, ketemu bersama Rasul, ada Abu Bakar, ada Umar. Ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tadi malam aku lewat, kata Rasulullah, aku melewatimu wahai Abu Bakar. Aku tahu kamu sedang sholat, tapi suara kamu rendah sekali, lirih. Itu. Kenapa? Ditanya Rasul. Kenapa? Kata Abu Bakar menjawab, karena aku sholat, yang aku hadapi, aku menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mendengar. Jawabannya mudah sekali. Aku kan sholat untuk Allah, sedangkan Allah itu kan maha mendengar. Udah, Rasul SAW mendengarkan jawaban itu, diam. Lalu Rasul berpindah kepada Umar, dan aku juga tadi malam lewat kepada wahai Umar, dan aku mendengar kau salat malamnya kencang sekali. Kenapa wahai Umar? Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku salat dengan kencang itu, ukidu al-wisnan, supaya aku bisa membangunkan. Lihat, apa kata Umar? Supaya aku bisa membangunkan orang-orang yang ada di sekitarku, yang saat itu memang jam-jam itu umumnya orang udah terbangun lah, tidak bakalan terganggu gitu. Ya kan ada orang yang modelnya tidur itu tidurnya lelap, ada orang tidurnya itu udah mau terbangun gitu, antara terbangun dengan tertidur.
Nah, yang dimaksud dengan Umar tadi, saya ingin membangunkan orang-orang yang seperti ini, antara orang yang terbangun sama orang yang masih tidur gitu. Paham kan Ibu? Kan ada kita kan pernah merasakan ini kita tidur apa mau bangun nih, mau tidur tapi kita kadang terkalahkan gitu. Kita tidur lagi, terbangun lagi. Nah, kira-kira itulah tujuan Umar, orang-orang yang seperti ini supaya terbangun. Makanya dikencangkan supaya teringat ini sholat malam. Dan tujuan yang lainnya kata Umar, supaya syaitan lari dari saya dengan bacaan-bacaan tadi gitu. Supaya dia tidak terganggu sholat malamnya dan syaitan lari menjauh dari Umar bin Khattab. Lalu Rasul SAW setelah mendengarkan dua jawaban, Rasul kan klarifikasi dulu, dengarkan dulu nih jawabannya. Setelah didengar oleh Rasul SAW, Rasul SAW menasehati dua sahabat tadi. Menasehati di sini maksudnya menganjurkan sahabat ini. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, irfa' min sautik syai'ah. Engkau wahai Abu Bakar, sedikit lagi angkat suaranya. Tadi kan lirih sekali tuh, angkat sedikit suaranya. Dan engkau wahai Umar, turunkan sedikit volume suaranya. Tadi itu kencang banget, turunkan sedikit. Inilah yang afdal kata para ulama. Jadi ada di tengah-tengah itu, tidak terlalu lirih dan juga tidak terlalu kencang, ada di tengah-tengah, dan itulah yang terafdal tatkala seseorang ingin salat malam dan dia ingin menjaharkan, mengeraskan suaranya, tapi di tengah-tengah antara lirih dengan suara yang kencang tadi. Baik, di antara adab yang berikutnya adalah tadabbur ayat. Ayat yang kita baca itu kita tadabburi. Wa ta'awuz. Kalau ada kita melewati ayat yang di situ ayat berlindung misalnya menceritakan tentang api neraka, kita berlindung kepada Allah dari api neraka itu. Kalau kita melewati ayat tentang tasbih, kita bertasbih, mengucapkan subhanallah. Misal kita membaca sabbihisma rabbikal a'la, itu kan ada kalimat tasbih, sabbihisma rabbikal a'la. Rasul biasanya bertasbih. Dan kadang Rasul SAW saking menghayati bacaan yang beliau baca, mentadabburi ayat yang beliau baca, sampai terkadang beliau itu menangis ketika beliau melewati ayat-ayat tertentu yang beliau tadabburi, beliau dalami, beliau resapi ayat tersebut. Itu diantara adab di dalam salat malam. Diceritakan oleh Hudzaifah pernah mengatakan, saya pernah salat bersama Nabi SAW. Lalu Rasul SAW membaca beberapa ayat dalam solatnya dalam kondisi tartil, mutarassilan. Tartil dibaca oleh Rasul. Lalu Rasul melewati ayat yang di sana ada tasbih. Beliau bertasbih kepada Allah. Ketika Rasul SAW melewati ayat untuk berdoa, meminta kepada Allah, Rasul berhenti dulu, minta kepada Allah. Misalnya melewati ayat tentang neraka nih, tentang siksa-siksaan neraka, tentang keadaan-keadaan neraka. Rasul berhenti di ayat tersebut, lalu Rasul SAW berdoa, minta kepada Allah, ya Allah, jauhi aku dari neraka, lindungi aku dari neraka. Baru Rasul melanjutkan ayatnya lagi. Misalnya melewati tentang ayat-ayat yang menceritakan tentang kenikmatan surga, Rasul sudah selesai baca ayat itu, berhenti dulu, minta kepada Allah, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Baru dilanjut lagi oleh Rasul SAW ayat berikutnya. Begitu sunnah tatkala kita membaca ayat-ayat di dalam salat malam kita. Maka Rasulullah SAW pernah mengulang-ulang satu ayat di dalam surah Al-Maidah. Diulang-ulang cuma satu ayat. Dalam satu rakaat itu Rasulullah SAW cuma baca satu ayat doang, tapi diulang-ulang oleh Rasulullah SAW, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 118. Allah SWT berfirman, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang lagi Rasulullah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kira-kira artinya, ya Allah, jika engkau ingin mengazab mereka, sesungguhnya mereka hamba-hambamu, dan jika engkau ingin mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah aziz. Aziz itu maha perkasa, hakim, engkau maha bijaksana. Itu diulang terus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Maka dalam hadis yang lain Abdullah bin Syujair pernah menceritakan Nabi SAW itu tatkala salat, kata beliau, saya mendengarkan suara isak tangis dada beliau itu seperti ka'aziril mirjal, seperti air yang panas menggelegar, mendidih, itu kan ada suaranya. Nah, seperti itulah kira-kira dada Rasul SAW menangis, terisak-isak tangisan beliau, seakan-akan seperti air yang mendidih ketika dipanaskan di atas api. Begitu juga Abu Bakar. Abu Bakar juga begitu. Saking beliau dalam salatnya mentadabburi ayat yang dia baca. Apalagi dikenal Abu Bakar ini seorang sahabat yang raqik. Raqik itu lembut sekali hatinya, mudah tersentuh. Abu Bakar itu setiap kali salat nangis, salat nangis. Dan nangisnya di sini bukan tangisan-tangisan yang dibuat-buat, bukan tangisan karena duniawi. Ada orang nangis dalam sholatnya, biasanya apa? Dikejar-kejar hutang terus, pusing dia udah, nangis dia. Ya kalau dia nangisnya itu dia mohon pertolongan dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya tidak ada masalah. Saat kalau kita ini susah untuk nangis kalau sedang melakukan sholat gimana? Paksakan. Seakan-akan kita mau nangis gitu. Itu usaha kita untuk belajar. Dan itu dianjurkan. Makanya kita usahakan dalam sholat itu membaca ayat-ayat yang bisa memancing kita untuk melembutkan hati kita. Baca ayat-ayat yang menceritakan tentang neraka, baca ayat-ayat yang menceritakan tentang surga. Kita bacakan dulu terjemahannya sebelum sholat. Oh ini terjemahannya begini, oh begini. Nah, kita bawa nanti dalam sholat supaya sedikit tersentuhlah hati kita tatkala kita mengerjakan sholat malam itu. Baik, poin yang berikutnya, al-iktsaru minad du'a waktu sahar fi shalah wa kharijiha. Memperbanyak membaca doa di waktu sahur dan baik itu dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi dianjurkan kita untuk memperbanyak membaca doa di waktu-waktu sahur. Waktu-waktu sahur itu ya setengah jam atau 1 jam sebelum waktu subuh, itu waktu-waktu sahur. Nah, waktu-waktu itu adalah waktu di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Di dalam sholat boleh kita berdoa, apalagi di waktu sujud. Karena Rasul SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru fihi minad du'a. Jadi kedekatan, kondisi seorang hamba paling dekat dengan Allah tatkala dia sedang sujud. Jadi kan gerakan sholat itu banyak sekali, dari takbiratul ihram, berdiri, ruku, ada duduk di antara dua sujud, ada duduk tasyahud, ada sujud. Nah, di antara gerakan-gerakan sholat itu yang paling dekat kita dengan Allah tatkala kita sujudnya itu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita fa'aksiru, perbanyaklah fihi minad du'a, di dalam sujud itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita melihat keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil laili lasa'atan." Sesungguhnya di malam itu ada satu waktu, la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dzaka kulla lailah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di malam itu ada satu waktu yang apabila di waktu itu bertepatan seorang muslim berdoa meminta kebaikan dunia dan kebaikan akhiratnya, maka Allah akan kabulkan, Allah akan berikan. Dan itu ada di setiap malam. Kapan waktunya itu? Kapan waktunya? Waktunya tadi menjelang subuh itu, waktu-waktu sahur. Biasa kita waktu sahur itu kapan sih? Setengah jam sebelum subuh, ada yang 1 jam sebelum subuh. Jadi antara setengah jam atau 1 jam sebelum subuh itu waktu di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus habis salat tarawih.
Habis sholat tarawih lalu ditutup dengan misalnya sholat witir. Ada kan doa khusus habis sholat witir? Ada. Diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ini doa khusus dibaca setelah selesai sholat witir. Ada yang sudah hafal? Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ini dibaca doa ini sehabis salat witir. Adab yang berikutnya, yang ke-17 sekarang. Wa yastahibbu iqazil ahli lis-salatil laili. Disunnahkan untuk membangunkan keluarga agar mereka salat malam. Jadi setelah kita selesai salat malam, sudah selesai salat malam, bangunkan keluarga, bangunkan suami, bangunkan anak, terutama di bulan Ramadan, terutama lagi di 10 akhir bulan Ramadan. Jangan kita doang yang jadi wanita yang soleha, jangan kita doang yang jadi ibu soleha. Kita tidak mengajak anak kita agar menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha. Bangunkan mereka. Ustaz, kasihan mereka kan sedang sekolah. Ya banguninnya jangan bareng sama kita jam-jam 4, jam setengah 4. Bangunin mereka setelah kita selesai sholat. Selesai sholat malamnya, selesai sholat witirnya, ya menjelang waktu subuh 10 menit lagi menjelang waktu subuh, 5 menit atau 10 menit lah menjelang waktu subuh, bangunkan. Nak, ayo bangun, sholat witir. Kalaupun nggak bisa sholat malamnya, sholat witirnya. Ayo nak, sholat witir, bangun. Sebentar lagi subuh. Begitu juga dengan suami. Suami kan kita tahulah dia capek dan seterusnya. Banguninnya itu jangan bareng sama kita di jam-jam 3 atau jam setengah 4 atau mungkin jam 4-nya, jangan. Kasihan. Bangunin udah menjelang waktu subuh, bangunin. Minimal mereka bisa mengerjakan sholat witirnya saja. Itu yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul SAW apalagi di 10 hari terakhir itu, beliau i'tikaf. Nabi SAW itu i'tikaf. Tapi di waktu i'tikafnya itu beliau masih menyempatkan diri untuk keliling ke rumah istrinya, ke rumah menantunya, ke rumah anaknya. Beliau dibangunkan oleh beliau, keluarga beliau, untuk mengingatkan agar sholat malam. Baik, yang ke-18, adab yang ke-18, an yattaji'a ba'dal qiyami wa qabla al-fajri. Disunnahkan untuk tiduran setelah melakukan sholat malam sebelum mengerjakan sholat subuh. Jadi ada anjuran untuk kita rebahan, lurusin badannya kembali. Kapan itu? Setelah mengerjakan sholat malam sebelum mengerjakan sholat subuh. Nah, di antara itulah kita gunakan sebagian waktu kita untuk tiduran, untuk berbaring sejenak supaya kita mengambil waktu sebentar untuk istirahat agar dalam pekerjaan sholat subuhnya kita semangat lagi, menghilangkan rasa capek sholat malam panjang, kita tiduran sebentar, kita rebahan, lalu kemudian bangun untuk pelaksanaan sholat subuhnya. Yang terakhir, adab yang terakhir, yuqrah liman i'tada qiyamal lail an yatrukahu. Makruh hukumnya. Makruh di sini dibenci, tercelah. Siapa? Orang-orang yang terbiasa sholat malam lalu dia meninggalkannya. Ini adalah perbuatan yang tercelah. Ada seseorang rajin, rutin sholat malamnya. Bangun dia malam itu, tapi di malam itu terbangun tidak melakukan sholat apapun. Dia tinggalkan sholat malamnya. Besok dia tinggalkan lagi sholat malamnya. Besok tidak dia kerjakan lagi sholat malamnya. Maka orang yang seperti ini terancam
dibenci, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat mulia, Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini adalah seorang sahabat yang luar biasa. Rasul SAW pernah memanggil Abdullah bin Amr, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan." Wahai Abdullah, kamu jangan seperti fulan ya. Kamu jangan seperti fulan, kata Rasulullah. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dulu rajin salat malamnya, sekarang dia tidak salat malam lagi. Lihat, nasihat Rasul SAW mengatakan, kamu jangan seperti fulan. Kenapa? Karena fulan itu dulu rajin sekali salat malamnya, sekarang dia udah tidak salat malam lagi. Kamu jangan seperti itu. Terus tingkatkan istiqomah salat malamnya. Makanya dari hadis ini para ulama mengatakan bahwa dibenci dan tercela seseorang itu yang sudah terbiasa salat malam lalu kemudian dia sengaja meninggalkannya. Baik para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa rakaat jumlah rakaat salat malam itu? Nah, di sini yang dianjurkan ya, yang dianjurkan itu adalah 11 rakaat atau 13 rakaat. 13 rakaat itu 2 rakaatnya tadi salat pembukaan tadi. Kan tadi ada kan salat pembukaan 2 rakaat dengan gerakan ringan. Nah, itu jumlah yang dianjurkan untuk mengerjakan salat malam adalah 11 atau 13 rakaat. Dalil yang menjelaskan tentang itu banyak sekali. Tidak mungkin kita sebutkan satu persatu nih. Tapi ya kita bacakanlah satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah menceritakan salat yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Kata beliau, Nabi SAW dulu pernah mengerjakan salat malam sebanyak 13 rakaat. 13 rakaat. Begitu juga hadis Aisyah. Aisyah juga pernah meriwayatkan hadis Nabi SAW salat 4 rakaat, kemudian beliau mengerjakannya 3 rakaat. Jadi ada 11 totalnya. Beliau mengerjakan 4 rakaat, kemudian 4 rakaat, 4 tambah 4 berapa? 8. Lalu kemudian beliau mengerjakan 3 rakaat. Totalnya 11 rakaat. Baik, ada sebagian ulama mengatakan boleh lebih daripada 11 rakaat, boleh. Salat malam itu boleh lebih dari 11 rakaat, tidak ada masalah. Mau 20, 30, 40, 100 rakaat silahkan, sebanyak-banyaknya. Tidak ada batasan tertentu jumlah terbanyak atau jumlah maksimal salat malam yang dikerjakan itu. Karena Rasul SAW menyebutkan dalam hadisnya secara umum, kata Rasul, salatul lail masna masna fa idza khashita as-subha fa'autir biwahidah. Salat malam itu kerjakan 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai kapan? Sampai waktu subuh. Kalau khawatir tiba waktu subuh, udah langsung tutup dengan salat witir 1 rakaat. Hadis ini menunjukkan, kata para ulama, tidak dibatasi oleh Nabi. Pokoknya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai nanti tiba waktu subuh. Kalau kita khawatir sebentar lagi masuk waktu subuh, langsung tutup salat malamnya dengan witir 1 rakaat. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita mengqadha qiyamul lail? Mengqadha qiyamul lail? Boleh. Kalau memang kita meninggalkannya dalam kondisi ada uzur dan kita termasuk orang yang terbiasa salat malam. Tiap malam salat. Nah, kalau kita memang termasuk orang yang senantiasa merutinkan salat malam, maka di malam itu dia tidak salat karena kesiangan, kebablasan, ngantuk sekali, atau mungkin karena sakit. Tiba-tiba bangun malam itu kok badannya pegal semua. Kayaknya ngelihat air tuh langsung kayak es gitu. Memang badannya sedang tidak baik gitu. Kesehatannya memang tidak baik gitu kesehatannya. Maka dia memilih untuk melanjutkan istirahat, subuh dia bangun, nanti dia boleh qadha. Salat malamnya itu boleh dia qadha. Kapan waktu pengqadhaannya? Boleh dikerjakan dari habis salat subuh
sampai menjelang waktu zuhur. Itu waktu terbaik untuk mengqadha salat malam. Kapan? Dari habis salat subuh sampai menjelang waktu zuhur. Panjang sekali, hampir setengah hari. Itulah waktu di mana seseorang boleh untuk mengqadha. Baik. Qiyamul Ramadan. Sekarang kita membahas tentang Qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan ini disebut dengan salat tarawih. Salat tarawih. Keutamaan daripada salat tarawih ini sudah jelas ya. Bahkan kita sudah hafal mungkin hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ini hadis sering kita dengar, kita ulang-ulang apalagi di bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan khusus mengerjakan salat sunnah itu di bulan Ramadan. Dan dia qiyamul lail juga nih. Ini bagian daripada qiyamul lail. Tapi nanti namanya menjadi tarawih kalau itu dikerjakan di bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengerjakan salat malam di bulan Ramadan dalam keadaan imanan atas dasar iman, wahtisaban atas dasar pengharapan pahala yang luar biasa kepada Allah, maka keutamaannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini keutamaan salat malam khusus dilakukan di malam bulan Ramadan. Nah, salat malam ini disunnahkan, bahkan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan. Mana yang lebih afdal para perempuan itu mengerjakan sholat tarawihnya? Di rumah atau di masjid? Di rumah atau di masjid? Di rumah. Tetap keutamaan itu didapatkan oleh perempuan ketika dia ingin melaksanakan sholat. Baik itu sholat sunnah. Begitu juga dengan sholat wajib. Pelaksanaan terbaiknya ialah di rumah. Tapi Ustaz, kalau saya sholatnya di rumah terus, bosan juga. Suami, anak-anak pergi ke masjid. Saya sholat di rumah sendirian. Kadang 11 rakaat itu 10 menit selesai. 10 menit. Kadang juga ayatnya itu aja dibaca. Ya udah, kalau memang ada alasan kenapa dia pengen sholat di masjid, mungkin dia bisa termotivasi, semangat sholatnya, melihat banyak teman-teman ibu-ibu yang lain juga ikut sholat di sana. Kemudian termotivasi juga dengan bacaan imamnya bagus, enak didengar, panjang sholatnya misalnya gitu. Kemudian mendengarkan firman-firman Allah yang jarang didengar gitu. Bacaan-bacaan apalagi di masjid, dianjurkan sekali oleh para ulama kita sholatnya itu malah di masjid yang kalau bisa ada ya, kalau ada di masjid itu bisa mengkhatamkan Al-Quran. Itu sangat dianjurkan oleh para ulama. Kalau bisa kita cari di mana itu masjidnya. Tujuannya adalah supaya kita bisa memperdengarkan Al-Quran itu. Satu Ramadan bisa selesai kita mendengarkan Al-Quran. Itu memang dianjurkan. Cuma kan di tempat kita sulit mendapatkan ada masjid seperti itu. Kalaupun ada, kadang ya beratnya kita, tantangannya sebagian jamaah-jamaahnya kadang kan memang sudah kecapean, gak kuat kalau lama-lama. Ya alhamdulillah kita ini sudah mulai banyak masjid ya. Seharusnya jangan memaksakan diri. Kalau kita tahu masjid itu 1 juz, udah jangan memaksakan diri kita datang ke masjid itu, pilih masjid yang lain. Harusnya begitu. Jangan disorot satu masjid itu aja. Wah, masjid itu 1 juz, kan kita repot, kita kerja juga siangnya, kita kerjaan rumah tangga banyak, capek siangnya, sholat juga dipaksakan harus lama-lama. Ya harusnya kita bangga gitu kalau ada satu masjid yang seperti itu gitu. Kita yang tidak bisa hadir, tidak ada masalah, pilih masjid yang lain, tinggal milih masjid yang lain. Karena memang begitu anjuran para ulama, seafdal-afdal kalau kita ingin mengerjakan sholat tarawih itu, pilih masjid yang memang minimal 1 kali khatam bisa di masjid tersebut.
dibacakan tatkala salat tarawih. Gitu. Kalau memang bisa. Kalau nggak bisa jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Karena kalau dipaksakan tadi tidak baik juga. Zainab saja disuruh Rasulullah buka tuh talinya. Kalau udah capek, udah apa? Udah istirahat. Karena nanti nggak konsentrasi salatnya. Baik, jamaat fit tarawih dianjurkan berjamaah ketika mengerjakan salat tarawih. Jadi dulu tarawih ini di awal-awal belum ada. Belum ada syariat tarawih. Rasul sallallahu alaihi wasallam mulailah mengajarkan salat tarawih. Rasul keluar malam pertama sampai pertengahan malam. Ternyata diikuti oleh para sahabat. Banyak yang salat bersama Rasulullah. Kemudian besoknya Rasul libur. Kemudian yang kedua, hari keduanya, keesokan harinya lagi Rasul keluar. Dan keluarnya itu Rasul agak malaman. Kemudian salat Rasul diikuti lagi sama sahabat berjamaah. Besoknya Rasul libur lagi. Libur di sini salat di masjidnya, tapi di rumah tetap salat. Di masjid secara berjamaah Rasul liburkan lagi. Keesokannya lagi Rasul keluar. Dan Rasul mengerjakan lama. Agak tengah malam Rasul keluarnya, sengaja supaya agak sepi kali, jamaahnya udah pada pulang-pulang. Rasul keluar tuh pertengahan malam. Sampai Rasul mengerjakannya hampir-hampir mau sahur. Ketika itu para sahabat dah khawatir nih. Waduh, kalau belum selesai sholatnya nih gimana nih mau sahur nih? Sampai seperti itu sholatnya, lama dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hari ketiga itu Rasul sallam keluar lagi dan hampir menjelang sahur beliau selesai mengerjakan sholatnya, bubar ketika itu. Esok harinya Rasul liburkan lagi sholat berjamaahnya. Rasul besoknya lagi nggak keluar. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kok nggak keluar lagi? Kenapa nggak imamin kami lagi sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya khawatir nanti ini menjadi kewajiban gitu. Saya ingin mengajarkan bahwa ini sholat sunnah, jangan dipaksakan. Karena kalau saya terus nanti rutinkan ini, khawatir ini menjadi suatu kewajiban yang diharuskan kepada kalian untuk mengerjakannya. Wah, berat juga kita kalau sholat tarawih ini jadi wajib. Berat. Yang 5 waktu aja wajib, yang 5 waktu aja berat, apalagi sholat tarawih. Kita bisa bayangkan kalau sholat tarawih itu di beberapa masjid, kalau malam pertamanya Masya Allah 10 saf. Malam kedua makin maju. Besoknya lagi, tambah maju lagi. Malam ke-11 tambah pesat majunya. Tinggal 1 saf. Semakin maju safnya, masuk maju 1 saf, paling banyak 2 saf. Nah, begitulah kondisi ya kaum muslimin, saudara-saudara kita umumnya yang ada di Indonesia yang kita cintai ini. Tapi intinya salat tarawih secara berjamaah itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggal Nabi, karena memang jarang-jarang dilakukan, di zaman Khalifah Abu Bakar, mulai ini dihidupkan lagi salat tarawih itu, tapi dengan kondisi yang tidak elok dilihat. Ada yang ngerjain salat sendirian sana tarawihnya, ada yang ngerjain 3-4 orang berjamaah di sana, ada yang sendirian, ada yang berjamaah di sini, ada yang berjamaah. Kira-kira elok nggak dilihat kayak seperti itu? Berjamaah, tapi banyak jamaah di zaman Abu Bakar itu. Lalu kemudian meninggal Abu Bakar, masuklah Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika mendapati Ramadan masih melihat keadaan itu. Oh, ternyata ada sahabat yang salat sendirian, ada yang berjamaah, ada beberapa orang yang ikut berjamaah di sana. Lalu Umar bin Khattab ketika itu berinisiatif. Lalu kemudian dikumpulkan oleh Umar bin Khattab semua yang ada di masjid tadi menjadi satu jamaah dan diimami oleh seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Jadi semuanya dipanggillah, gitulah bahasanya, dikumpulkan oleh Umar. Kita kumpul saja semua. Kumpul, kita mendirikan salat tarawih, salat malam diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Nah, sejak itulah sampai saat ini salat tarawih dipimpin oleh satu imam. Lalu kemudian Umar mengatakan, ni'matil bid'atu hazihi. Inilah sebaik-baik bid'ah yang terjadi.
Inilah sebaik-baik bid'ah yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Maksud bid'ah di sini, di zaman itu sudah ada, di zaman Nabi sudah ada salat malam berjamaahnya. Cuma sempat hilang karena Rasulullah SAW tidak merutinkannya tiap malam. Nah, zaman Umar dirutinkan. Ketika itu di zaman Abu Bakar belum digabungkan, dikumpulkan menjadi satu jamaah, masih berjamaah-jamaah, ada yang mengerjakan sholat sendiri, dikumpulkan oleh Umar. Seakan-akan apa yang dilakukan oleh Umar ini adalah perkara yang baru, seakan-akan secara bahasa, tapi sesungguhnya sudah dicontohkan oleh Nabi SAW ketika beliau masih hidup. Begitu juga Abu Bakar melanjutkan itu. Baik, para hadirin akan oleh Allah SWT, kita lanjutkan poin yang berikutnya. Kita selesaikan insyaallah dengan kita ringkas. Jumlah rakaat salat tarawih. Ada khilaf para ulama di sini terkait dengan jumlah salat tarawih. Ada yang mengatakan 11 rakaat, ada yang mengatakan 20 rakaat, ada yang mengatakan 37 bersama witir ya. Ada yang mengatakan 47 bersama witir. Nah, ini biasanya kita milih yang mana nih? Milih yang paling sedikit. Paling sedikit lagi milihnya yang 11 rakaat. 11 rakaat. Ya ada yang 11 rakaat, ada yang 20 rakaat kan ya? Ada, ditambah witir biasanya 23 rakaat. Dan itu ada contohnya. Ada asar yang menjelaskan tentang itu. Di antaranya pendapat itu dikuatkan oleh Imam Syafi'i. Kemudian Umar yang mencontohkan itu, sahabat Nabi SAW ketika dikumpulkan oleh Umar. Itu di riwayat itu diceritakan Umar mengerjakan sholat malamnya sebanyak 20 rakaat. Nah, dari perbedaan pendapat ulama yang tadi mengatakan ada 11, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 37, ada yang mengatakan 47. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal? Yang 11 atau yang 20? Harusnya yang paling banyak yang lebih afdal. Kalau yang paling banyak jumlahnya tadi 47, maka itu yang paling afdal. Nah, maka wallahu alam bisawab. Kalau kita merujuk beberapa asar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang 11 lebih banyak. Yang 11 ini hadisnya lebih banyak menjelaskan tentang itu. Tapi kita tidak menutup kemungkinan salat-salat yang lebih dari 11 lebih afdal. Bisa jadi salat yang 11 rakaat lebih afdal kalau pelaksanaannya sama seperti Nabi. Panjang bacaannya. Kalau 11 rakaat bacaannya juga pendek-pendek, bacanya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad lagi, qul a'udzu birabbin nas, malah yang lebih afdal adalah yang 20, yang 40 tadi. Paham? Paham nih? Iya, betul, afdal 11 rakaat. Betul, afdal yang 11 rakaat. Tapi pelaksanaannya ya salatnya panjang daripada salat yang jumlah rakaatnya 20 atau 40. Jadi hampir sama nanti selesainya gitu. Ada saudara kita kaum muslimin yang salatnya 20 rakaat, 23 rakaat. Ada saudara kita yang 11 rakaat. Jangan yang lebih dulu selesai yang 11 rakaat ini. Itu kalau kita mau milih pendapat yang 11 rakaat. Jangan yang 11 rakaat ini lebih dahulu selesainya daripada yang 23 rakaat. Sama saja kalau seperti itu. Dia mengambil hadis Nabi yang 11 rakaat, banyak hadisnya. Tapi dia melupakan bagaimana Rasul mengerjakan 11 rakaat itu. Enggak dia ambil hadis itu. Paham ini? Hadis yang menjelaskan 11 rakaatnya iya diambil. Tapi hadis yang menjelaskan bagaimana Rasul mengerjakan 11 rakaat itu dia tidak kerjakan. Jadi intinya ya salat malam 20 rakaat silahkan, 11 rakaat silahkan. Asalkan jangan yang 20 rakaat, 23 rakaat selesainya lebih dulu daripada 11 rakaat. Bahkan ada yang 23 rakaat selesai dalam waktu 10 menit ya. 10 menit, Masya Allah. Itu gimana caranya 20 rakaat bisa selesai 10 menit? Gak terbayang itu gimana cara pelaksanaan sholatnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Waladdallin. Amin.
Qul Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Apa yang dibaca itu? Ini kayak kalau kita orang awam aja, kita melihat kacamata awam ya. Kita bukan orang berilmu. Ini Al-Quran dibaca dengan sembarangan seperti itu. Al-Quran itu kan juga punya hak-haknya. Ada huruf-hurufnya, ada harokatnya, ada yang panjangnya, ada yang pendeknya. Itu kan hak daripada Al-Quran. Ya harus kita penuhi. Belum lagi gerakan-gerakannya ini gerakannya kayak ayam kelaparan. Tok 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 tok. Ayam gimana kalau 2 hari nggak dikasih makan, tuh dikasih beras. Wah, luar biasa kencangnya itu. Per detiknya, per menitnya itu berapa kali dia matok itu. Jangan sampai seperti itu sholatnya. Sholat itu ada aturannya, ada tumak ninanya. Ada tumak nina, tenang, sholat itu tenang. Itu bagian daripada rukun. Kalau nggak ada ketenangan di dalam sholatnya, terancam sholatnya batal. Kalau batal ngapain kita ikut sholat seperti itu? 20 rakaat tapi nggak ada pahalanya. Cuma kita capek-capek keluar, empatkan waktu, datang ke masjid, sholat. Ini kita sholat apa mau senam? Ini bukan olahraga, bukan senam olahraga. Kita mau sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian istirahat. Istirahat bukan kajiannya. Ntar dulu. Dikit lagi aja ya. Dikit lagi baru istirahat nanti. Dalam sholat tarawih itu ada namanya istirahat. Makanya kata para ulama, kenapa Qiyamul Lail di malam bulan Ramadan dinamakan tarawih? Tarawih itu kan artinya istirahat. Jadi sholat tarawih itu sholat nyantai, bukan sholat sibuk nggak menentu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada istirahatnya. Jadi ada waktu-waktu di mana kita dianjurkan beristirahat. Kapan itu? 4 rakaat istirahat. Kemudian bangun lagi, salam, rakaat ke-6, bangun lagi, lanjutkan sampai rakaat ke-8, 4 rakaat kedua, istirahat lagi. Sehabis istirahat, baru kita tutup dengan witir. Paham nih di mana berhenti kita istirahat itu? Pertama kita salat, Allahu Akbar, ini rakaat pertama. Lanjut rakaat kedua, salam. Langsung berdiri. Allahu Akbar. Rakaat ketiga, rakaat keempat, salam, istirahat. Minum-minum dulu. Kalau bawa teh manis, minum teh manis dulu biar kuat lagi. Kalau mau berwuduk dulu. Itu rakaat keempat, istirahat. Jadi imam juga harus tahu memberikan waktu beristirahat. Ya 5 menit kalau dikira cukup, ya cukup. Kalau misalnya kurang 10 menit, kasih 10 menit. Biar nyantai lagi, biar istirahat. Supaya segar lagi nanti di rakaat ke-5, ke-6 salam, 7, 8 salam, istirahat lagi. Istirahat lagi. Baru kemudian nanti lanjutkan dengan witir. Baik. Qira'atu fit tarawih. Wa hal yukhtamil al-Qur'an? Wa hal yukhtam al-Qur'an? Membaca bacaan dalam salat tarawih itu apakah dianjurkan untuk mengkhatamkan Al-Qur'an? Nih, apakah dianjurkan untuk mengkhatamkan Al-Qur'an? Ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini. Ada di antara yang mengatakan tidak ada batasan-batasan harus mengkhatamkan Al-Qur'an di salat tarawih itu. Tidak ada anjurannya. Tidak ada batasan seperti itu. Ada sebagian ulama mengatakan disunahkan minimal 1 kali mengkhatamkan Al-Quran di saat sholat tarawih itu. Makanya ada beberapa masjid yang mengamalkan ini, terutama 2 masjid di kota suci, Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu mereka mengamalkan ini. Jadi habis Ramadan bisa mereka selesai khatam 30 juz itu. Ya kira-kira dalam 1 malam itu mereka 1 juz bacaannya, 1 juz. Nanti sampai pada malam yang ke-30 khatam Al-Quran yang dibacakan oleh imam, dan kita sebagai makmum ternyata tanpa terasa kita sudah mendengarkan Al-Quran itu dibacakan oleh imam 30 juz. Ini jarang-jarang ini kita bisa mendengarkan bacaan Al-Quran sampai 30 juz. Ada di antara ibu-ibu sekalian yang sini rutin mendengarkan bacaan Al-Quran bisa selesai sampai 30 juz? Ada. Misalnya qori siapa sih yang paling favoritnya? Syekh Sudais misalnya. Dia dengarkan Syekh Sudais itu baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Selesai. Saya kira setahun juga belum tentu selesai.
Karena kita kan kalau udah murotal, udah setel murotal, kita kan dengerin nih, harus dengerin. Nggak boleh kita sambil beraktivitas. Murotal dihidupin, kita di toilet nyuci lah, apalah, di dapur masak lah. Murotal bunyi di ruangan tamunya. Nggak boleh. Kita mau hidupin murotal itu untuk dengerin dulu. Nah, kita tanpa terasa ternyata bisa mendengarkan Al-Quran itu 30 juz. Kapan? Tatkala kita sholat tarawihnya itu. Dengar Al-Quran dibacakan oleh imam. Malam pertama udah 1 juz ternyata kita dengar. 2 juz. 30. Malam ke-30. 30 juz selesai kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Di samping itu kita baca sendiri juga. Ternyata kita di Ramadan itu 3 kali khatam bacaan Al-Qurannya. Masya Allah. Ini dianjurkan sekali di bulan Ramadan. Baik, terakhir kita tutup dengan keutamaan salat tarawih ini diselesaikan bersamaan dengan selesainya imam. Jadi jangan kita keluar dari barisan saf imam sebelum imam selesai salat tarawih atau salat witir. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarib kutiba lahu qiyamul lail." Siapa orang yang salat bersama imam sampai imam selesai, maka dia akan tercatat mendapatkan pahala salat malam semalam suntuk. Salat tarawihnya itu terhitung seakan-akan dia melakukan salat malam semalam suntuk. Semalam suntuk itu berapa jam? Nggak nyampe. Semalam suntuk, anggaplah semalam suntuk itu dari habis isya ya. Atau kita katakanlah tenggelamnya matahari. Itu kan udah terhitung malam. Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 sampai waktu subuh. Ada berapa? 9 jam, ada 10 jam. Maka seakan-akan kita mengerjakan sholat malam itu selama 9 jam lamanya. Kapan kita bisa mendapatkan keutamaan itu? Ketika kita sholat bersama imam sampai imam selesai. Jangan kita pulang dulu, karena ada sebagian saudara-saudara kita ini, dia mengira bahwa sunnahnya melakukan sholat tarawih itu 11 rakaat. Dia mengira hanya 11 rakaat lah yang sunnahnya. Jadi yang 20 rakaat itu enggak sunnah. Sebenarnya kan 20 rakaat juga boleh, silahkan. Nah, ternyata si fulan ini tadi di sebelah rumahnya ada masjid, masjidnya itu sholat tarawihnya 20 rakaat. 20 rakaat. Karena dia berpemahaman bahwa 11 rakaat lah sunnahnya, 20 itu kurang sunnah. Dia sholat di sana. Habis dia sholat di sana, rakaat pertama, rakaat kedua, ikut imam keempat, kelima, keenam, sampai ke-8 cabut dia, pulang. Perhatikan ini, dia menyudahi sholat malamnya sebelum imam selesai kan ya. Dia nggak dapat keutamaan ini. Padahal kalau dia selesaikan bersama imam, paling imam itu selesainya setengah jam lagi kok. Udah tunggu aja setengah jam lagi, sabar aja sampai witir imamnya, baru kemudian kita pulang. Setengah jam lagi. Setengah jam itu kalau kita terus istiqomah ikut, nanti pahalanya sama seperti kita sholat malam semalam suntuk. Begitu. Dia berpendapat ya saya 8 rakaat aja. Nanti saya lanjutkan lagi di rumah 3 rakaat. Salat witir totalnya jadi 11 rakaat. Nah, ini sebenarnya pemandangan yang tidak baik dan pendapat itu tidak kuat seperti itu. Jadi yang benar adalah kita selesaikan salat malam kita bersama dengan imam yang ditunjuk ketika itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian yang singkat ini. Barangkali ada yang ingin didiskusikan? Kalau tidak ada, ya. Ya. Ada sebagian mengatakan 1 rakaat, ada yang mengatakan sepanjang malam Rasul SAW melakukan sholat itu beliau membaca ayat-ayat ini. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian. Masih ada? Silakan Bu.
Ya, pertama bagaimana kita mengukur suara yang sedang itu seperti apa gitu ya? Ya umumnya yang seperti yang dibacakan oleh imam-imam kita lah. Seperti kita biasa ngomong, Bu. Seperti kita biasa ngomong ini, Ibu tadi seperti ngomong itu sedang itu. Seperti itulah kira-kira volumenya. Kalau berbisik itu kan gini, kayak kita berbisik supaya tidak terdengar oleh teman yang ketiga, kita ngomong sama yang kedua, itu namanya lirih, kecil suaranya. Nah, tidak seperti itu. Ya, walaupun sekali-kali boleh kita baca seperti itu. Ada terkadang kita mengangkat suara kita, teman kita ngobrol itu agak jauh. Nah, itu biasanya kan kita angkat volumenya. Nah, jadi yang sedang-sedang itu seperti keseharian kita ngomong. Kita ngomong, keseharian kita ngomong sama suami gimana, kita ngomong sama anak kita seperti apa. Nah, seperti itulah kira-kira bacaan yang sedang itu. Tidak diangkat, juga tidak terlalu lirih. Kemudian yang mana yang dibaca dengan bacaan itu? Ya surah-surah dari Al-Quran aja. Yang terutama adalah Al-Fatihahnya. Yang kedua adalah surah setelah Al-Fatihah itu. Adapun bacaan zikir-zikir yang lain seperti doa istiftahnya, zikir ruku, zikir sujudnya, atau doa tasyahud dan yang lainnya, itu lirih memang. Dia kecil, disirkan, suaranya tidak terdengar. Walaupun terdengar minimal oleh kita sendirilah. Adapun yang sedang tadi itu hanya berlaku kepada bacaan-bacaan Al-Qur'annya. Termasuk di sini ada Al-Fatihah dan surah setelah Al-Fatihah. Ya, Allah alam bisawab. Baik. Ya. Ya kalau kita punya menantu, anak menantu yang misalnya 2-3 rumah dari kita, disunahkan. Kalau kita mau, ketok pintunya. Kalau memang bisa diamalkan, diamalkan. Rasul begitu, keliling beliau. Tidak hanya sekedar rumah yang lengket dengan Masjid Nabawi aja. Kan rumah Nabi ya ada beberapa yang mungkin ada yang bergandengan dengan masjid, ada yang jauh dari masjid. Yang dibangunkan oleh Rasul itu bukan hanya yang dekat dengan masjidnya saja, tapi Rasul juga berjalan keluar dari masjid untuk membangunkan itu. Terkhusus ini di bulan Ramadannya ya, terkhusus bulan Ramadan. Tapi kalau di luar bulan Ramadan yang kita bangunkan itu sunnahnya ya pasangan kita, terutama suami kita, karena ada hadis khususnya. Kita bangunkan, Mas, bangun. Nggak bangun dia, siramin pakai air. Tapi nyiraminnya kan disunahkan juga itu. Gimana nyiraminnya? Bukan satu gelas tumpahin gini, dipercikin. Itu kan ada sunnahnya memang. Membangunkan itu ada. Ya Allah alam bisawab. Terakhir, kalau kita sudah sholat tarawih, apakah kita perlu sholat tahajud lagi? Sebenarnya kalau kita sudah selesai sholat tarawih tadi, apalagi kita sudah menyelesaikannya bersama imam, itu kan seakan-akan kita sholat semalam suntuk kan ya. Sebenarnya sudah cukup. Tapi Ustadz, saya ini orang yang sudah terbiasa sholat di luar tarawih itu, bangun jam 3, udah terbiasa. Di Ramadan pun saya bangun juga jam 3. Apa yang saya harus lakukan? Masa saya bengong mulu, nunggu masak 1 jam lagi, sedangkan saya udah terbangun jam segitu? Nggak apa-apa, sholat lagi, tambah lagi sholatnya, sholat malam lagi, sholat tahajud lagi istilahnya, silahkan, tidak ada masalah. Berapa rakaat? Nggak ada hitungannya, silahkan, semampu yang bisa kita lakukan di malam itu, mengerjakannya berapa silahkan. Yang penting jangan ditutup lagi dengan witir. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berapa rakaat? 10 rakaat. 10 rakaat silahkan. 20 rakaat silahkan. Kalau mau kita gabungkan sampai 40 rakaat kayak tadi, ya silahkan, tidak ada masalah. Silahkan, tidak ada masalah, boleh. Tapi kalau yang ingin mencukupkan dengan sholat bersama imam tadi, ya silahkan juga, karena dia sesungguhnya sudah mendapatkan pahala sholat malam seakan-akan semalam suntuk. Ya Allah alam bisawab. Demikian, barakallahu fikunna, semoga Allah SWT memberkahi kita, memberkahi umur kita, keluarga kita, harta kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita, menambah ilmu yang bermanfaat untuk kita, memberikan pemahaman yang benar
dari setiap apa yang kita pelajari, dan mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.